rawuh ingkang kawula mulyakaken. Coba kita lihat majelis yang begitu istimewa. Majelis yang kita bacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang isinya adalah memuji Nabi Muhammad, yang isinya adalah bertawasul kepada Nabi Muhammad. Ini bukan perkara yang baru. Mereka para sahabatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tahu yang tahu kedudukan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan Nabi Muhammad dan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad untuk menyambungkan mereka kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau sampai dijuluki oleh sahabat-sahabat yang lain, dijuluki oleh baginda Nabi sebagai Saifullah. Apa? Saifullah. Pedangipun Gusti. Sehingga kalau sudah menjadi Saifullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kekalahan. Dalam sejarah, Sayyidina Khalid bin Walid ini ketika menjadi panglima perang tidak pernah kalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah malu. Allah tidak berkehendak nantinya akan dikatakan Saifullah maqtu'ah. Maksur. Pedangnya Allah napa menika putus, pecah tidak. Patah mboten. Sayyidina Khalid bin Walid niki beliau bertawasul dengan yang berkaitan dengan Nabi, membuktikan cintanya kepada Nabi. Awak dewe niki bertawasul kepada Nabi niki. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati khud biyadi adrikni ya tawasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bashir mubashiri, disebutkan niki sifat Kanjeng Nabi napa. Tawasul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengagungkan Nabi, lalu dengan keagungan Nabi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan ataya wal mawahib, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ketika berperang selalu menang, tapi suatu saat ketika beliau itu dalam peperangan, kecamuk peperangan niki kolan suanya beliau niku, imamahnya beliaunya niku jatuh niki dalam keadaan kecamuk peperangan yang sedang genting-gentingnya. Beliau turun dari kudanya, meloncat untuk kemudian tidak mengabaikan semua pedang-pedang yang tertuju kepadanya. Tombak-tombak anak panah yang tertuju kepadanya diabaikan oleh beliau hanya untuk mengambil satu imamah yang dibawa, yang biasanya menempel pada kepalanya. Mereka heran dan bertanya, kau ingin membunuh dirimu sendiri wahai Khalid? Hanya karena masalah kopiah, masalah imamah, kamu tinggalkan itu semuanya hanya untuk menuju kepadanya. Memang kenapa? Apa yang dikatakan oleh beliau? Demi Allah, kalau seandainya aku harus terbunuh hanya untuk mengambil imamah ini, kalau seandainya aku harus terpotong jasadi irban terpotong sampai napa menika terpencel-pencel. Apa bahasanya? Hah? Sampai tercacah-cacah bahasa Blitar. Kata beliau napa? Wallahi la fa'altu. Pasti aku tetap akan lakukan itu. Gak peduli. Mereka bertanya, ya Khalid, memang ada apa dalam imamah? Karena ternyata di dalam imamahnya, di dalam kelansuannya, fiha napa menika Syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada rambutnya Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beliau meyakini pertolongan Allah berpihak kepadanya. Kenapa? Karena di situ ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mahabbah, lihat bagaimana ijlal wa ta'zim, bagaimana pengagungan seorang sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten heran kalau seandainya itu namanya Abi Sofyan, ketika beliau sebelum masuk ke dalam Islam,
Beliau melihat bagaimana dahsyatnya pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Islam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan ketika itu melihat seorang sahabat namanya Sayyidina Zaid ibn Ad-Dathinnah, ketika beliau dilantangkan badannya, siap dipenggal lehernya, ditawarkan kepadanya untuk menggantikan posisinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, kalau kau ingin, kau pergi, kau bersama dengan keluargamu, tersenyum bahagia bersama dengan mereka, asal kau ganti kepalamu dengan kepalanya Nabi Muhammad, lehermu dengan lehernya Muhammad, maka kau akan aku bebaskan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, oh, silahkan kau mau tebas leherku, silahkan, saya tidak akan peduli. Demi Allah, aku tidak akan ridho, hatiku tidak akan rela, walaupun ada satu duri yang menusuk Nabi Muhammad sementara aku dalam keadaan bahagia bersama dengan keluargaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, terheran-heran belum ada dalam sejarah orang yang mau mengorbankan dirinya sedemikian rupa melebihi daripada pengorbanan sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah dari golongan manusia, selama dia adalah manusia, yang dia itu mengorbankan kepada orang lain yang melebihi daripada kecintaannya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak heran para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman yang membawa, yang mendorong mereka untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ringan harga dirinya, ringan nyawanya kalau sudah disodorkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mereka dipuji oleh Allah. Walladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang dikasih keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, dengan keimanannya mereka mengistimewakan kanjeng Nabi Muhammad, mereka muliakan kanjeng Nabi Muhammad, mereka memuja dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menolong agamanya Nabi Muhammad, menolong perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Maka mereka itulah orang-orang yang muflihun. Allahumma ja'alna minal muflihin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang suada. Amin. Allahumma amin. Wa idza sakharal ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Kok kamu lihat ada manusia yang kemudian ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecenderungan di dalam hatinya kepada orang yang mulia, kepada orang yang sa'id, orang yang beruntung. Siapa yang sa'id itu? Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad minas su'ada mereka. Sa'id adalah kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang beruntung, paling beruntungnya manusia adalah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ketika hati manusia diberikan kecenderungan oleh Allah, kecondongan oleh Allah kepada Sa'id, fa innahum su'ada'u. Mereka secara otomatis dirubah keadaannya menjadi su'ada'u. Mereka menjadi orang yang beruntung. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cenderung memilih pakaian-pakaiannya Nabi Muhammad, kita memilih tingkah lakunya yang dilakukan Nabi Muhammad, memilih makanan yang disuka Nabi Muhammad, memilih perbuatan-perbuatan yang dianjurkan Nabi Muhammad. Maka bertentangan dengan hati, tapi kita memenangkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kamu ketahuilah telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Secara tidak langsung kamu dirubah keadaannya minas su'ada, kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun mugi-mugi kalau panjang termasuk orang-orang yang dengan berkat sholawat ini, dengan berkat napa menika
amaliyah-amaliyah yang berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki muga-muga awak dhewe niki estu dadi hamba-hambanipun Gusti Allah sing saged betul-betul tidak hanya ngomong cinta Nabi, tapi kemudian kaula panjen membuktikan dengan perangai dan perbuatan kita bahwa kita adalah pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi